Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 4 tentang ayo membayar zakat dengan subtema orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan.
Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, hikmah berzakat diantaranya yang pertama, membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap kebiasaanku, aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Sikap kebiasaanku, aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.